Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bandah Gain Jawa. Tempatnya kisah-kisah mistis, legenda urban, dan cerita horor dari tanah Jawa yang penuh misteri. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita tentang pesugihan, makhluk tak kasat mata, ritual malam Jumat Kliwon, hingga kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Semua dikemas dengan alur yang mendalam, suasana mencekam, dan pesan yang bisa kita ambil bersama. Jangan lupa siapkan nyali kalian, matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan setiap detailnya. Karena di Bandah Gain Jawa, yang tak terlihat, belum tentu tak nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karangwungu bukan desa yang istimewa. Letaknya jauh dari kota, dikelilingi sawah dan kebun tebu yang membentang luas. Siang hari terasa terik dan lambat, malamnya sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan anjing penjaga rumah. Namun beberapa tahun terakhir, desa kecil itu menjadi ramai karena satu hal, warung mie ayam bakso milik Pak Haji Naim. Warung itu berdiri di pinggir jalan utama desa, tepat di pertigaan menuju pasar. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan atap seng, tetapi selalu dipenuhi pembeli. Dari sore hingga hampir tengah malam, antrean tak pernah putus. Aroma kuah kaldu ayam yang gurih mengepul ke udara, menyebar sampai beberapa meter dari warung. Orang-orang datang bukan hanya dari Karangwungu, ada yang dari desa sebelah, bahkan dari kecamatan lain. Mereka rela menunggu lama demi semangkuk mie ayam bakso. Rasanya beda, kata Bu Sarmi, pelanggan setia. Sekali makan, besoknya pasti pengen lagi. Kuahnya itu loh, kayak ada yang bikin nagih, timpal Pak Lurah sambil terkekeh. Tak sedikit yang bercanda, mungkin Pak Haji punya resep rahasia turun-temurun. Namun yang jelas, sejak warung itu buka, tak pernah sekalipun sepi. Pak Haji Naim sendiri dikenal sebagai sosok yang santun dan ramah. Janggutnya terawat rapi, peci hitam selalu melekat di kepalanya. Ia sering terlihat membantu di masjid, menyumbang untuk kegiatan desa, bahkan membiayai perbaikan jalan kecil yang rusak. Rezeki itu harus dibagi, katanya suatu malam kepada para pelanggan. Padahal warga lama tahu betul bahwa hidup Pak Haji dulu tidak seperti sekarang. Ia pernah bangkrut, warung kecilnya dulu hampir tutup karena tak laku, rumahnya sempat mau disita bank. Namun perubahan itu terjadi begitu cepat, seolah dalam semalam hidupnya berbalik arah. Kini rumahnya sudah diperluas, berdinding bata kokoh dan berpagar besi. Sebuah mobil hitam terparkir di halaman, semua orang mengagumi keberhasilannya. Namun tidak semua hanya merasa kagum, di sudut warung sering terdengar bisik-bisik pelan. Dulu mah susah banget hidupnya, ujar seorang lelaki setengah baya. Iya, kok bisa langsung laris begitu ya? Sahut yang lain. Katanya sejak malam Jumat Kliwon beberapa tahun lalu. Kalimat itu biasanya terputus, tak ada yang berani melanjutkan dengan suara keras. Mereka hanya saling pandang, lalu kembali menyuap mie ke mulut. Malam di Karangwungu selalu datang dengan cepat. Setelah warung tutup, Pak Haji menghitung uang hasil dagangan dengan wajah tenang. Ia lalu membersihkan meja, memastikan semua tertata rapi. Sekitar pukul 11 malam, ketika warga sudah terlelap, lampu rumah Pak Haji masih menyala redup. Dari jendela tampak bayangannya bergerak pelan. Ia mengenakan jaket gelap, menyampirkan sarung ke bahu. Langkahnya hati-hati saat membuka pintu agar tak menimbulkan suara. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Haji menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada yang melihat. Wajahnya yang siang tadi penuh senyum kini terlihat tegang. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah wadah kecil tertutup kain. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang rumahnya. Jalan itu mengarah ke kebun bambu, dan lebih jauh lagi ke pemakaman tua desa. Angin malam berembus pelan, daun-daun kering bergesekan, menciptakan suara lirih yang memanjang. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu bersaut-sautan. Langkah Pak Haji tak berhenti. Warungnya memang tak pernah sepi, rezekinya seolah tak pernah putus. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu meninggalkan rumah dengan cara yang sama, diam-diam, tanpa saksi. Dan tak seorang pun di desa Karangwungu tahu apa yang sebenarnya membuat rasa kuah mie ayam bakso itu begitu sulit dilupakan. Jauh sebelum warungnya ramai dan hidupnya dipenuhi kecukupan, Pak Haji Naim pernah berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dulu, warung mie ayamnya hanyalah gerobak kecil di pinggir pasar. Ia berangkat subuh, pulang larut malam, tetapi hasilnya tak pernah cukup. Kadang mie sisa harus dibuang karena basi. Bakso yang tak laku ia bagikan ke tetangga agar tidak terbuang percuma. Utang menumpuk sedikit demi sedikit. Awalnya hanya pinjaman kecil untuk membeli bahan. Lama-lama menjadi beban besar karena bunga yang terus berjalan. Pihak bank datang berkali-kali. Bahkan suatu sore, seorang petugas berdiri di depan rumahnya, berbicara dengan suara keras. Kalau bulan ini tidak bayar, rumah ini bisa kami sita. Beberapa tetangga melihat dari kejauhan. Ada yang iba, ada juga yang mencibir. Dulu sok mau usaha besar, bisik seseorang. Sekarang malah jadi beban, sahut yang lain. Ucapan-ucapan itu lebih menyakitkan daripada ancaman sita.
Istrinya sering menangis diam-diam di dapur. Anak-anaknya mulai jarang meminta uang jajan karena tahu keadaan sedang sulit. Pak Haji Naim merasa harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Suatu malam, setelah bertengkar kecil karena tagihan listrik belum dibayar, ia keluar rumah tanpa tujuan. Langkahnya membawanya melewati sawah, menyusuri jalan gelap hingga tiba di pemakaman tua di belakang desa. Pemakaman itu jarang didatangi orang. Pohon Kamboja tumbuh tinggi, akarnya mencuat dari tanah. Batu nisan tampak miring dan berlumut. Angin malam membuat suasana terasa lebih sunyi. Pak Haji duduk di bawah pohon besar, menunduk, menghela napas panjang. "Kenapa hidupku begini?" gumamnya lirih. Saat itulah ia mendengar suara. Pelan, serak, seperti berbisik dari balik angin. "Kau ingin kaya?" Pak Haji terkejut. Ia menoleh ke segala arah. Tak ada siapapun. "Kau ingin warungmu ramai? Hutangmu lunas?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Jantungnya berdegup kencang. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya tak segera pergi. "Siapa? Siapa di sana?" tanyanya gemetar. Dari balik pohon Kamboja muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan malam. Sosok itu berjalan pelan mendekat. "Setiap orang punya harga untuk kesuksesan," ucapnya tenang. "Kau hanya perlu berani membayar." Pak Haji menelan ludah. Dalam pikirannya terlintas wajah istrinya, anak-anaknya, rumah yang terancam hilang. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. Sosok itu menunjuk ke salah satu makam tua yang tanahnya masih tampak lebih gelap. "Malam Jumat Kliwon. Bawa kembang 7 rupa. Datang sendiri, jangan ada yang tahu." "Untuk apa?" "Kau akan membuat perjanjian. Rezekimu akan mengalir tanpa henti. Warungmu tak akan pernah sepi." Pak Haji terdiam lama. Hatinya menolak, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan uang dan keselamatan keluarganya. "Dan apa syaratnya?" Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tersenyum samar. "Kesetiaan dan keberanian." Angin tiba-tiba berembus kencang. Ketika Pak Haji berkedip, sosok itu telah menghilang. Beberapa hari ia mencoba melupakan kejadian itu. Ia menganggapnya halusinasi karena stres. Namun ancaman Sita semakin nyata. Uang di dompet tinggal sedikit. Harapan terasa habis. Akhirnya, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Haji Naim kembali ke pemakaman tua itu. Tangannya membawa kempang 7 rupa dan sebuah mangkuk kecil. Kakinya gemetar setiap melangkah. Doa-doa sempat terlintas di bibirnya, tetapi segera terhenti oleh rasa putus asa yang lebih besar. Ia berdiri di depan makam yang ditunjuk sosok berjubah hitam itu. Tanahnya tampak lembab. Angin berhenti tiba-tiba. Sunyi. Lalu, tanah itu bergerak perlahan. Pak Haji mundur setapak. Napasnya tercekat. Dari dalam tanah, kain putih muncul ke permukaan. Sosok terbungkus kafan bangkit perlahan, berdiri tegak di hadapannya. Pocong itu tidak melompat. Ia hanya berdiri diam. Suara berat terdengar dari balik lilitan kain. "Apakah kau siap?" Tubuh Pak Haji gemetar hebat. Namun kali ini ia tidak lari. Ia mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Haji Naim memulai ritual yang kelak mengubah hidupnya dan mengikat nasibnya pada sesuatu yang tak pernah seharusnya disentuh manusia. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit tanpa bulan, hanya cahaya samar dari bintang yang tertutup awan tipis. Pak Haji Naim berdiri terpaku di depan makam yang tanahnya masih bergerak perlahan. Kain putih muncul sepenuhnya. Sosok pocong itu bangkit dengan gerakan kaku, berdiri tegak seolah tak memiliki berat. Bau tanah basah bercampur aroma anyir memenuhi udara. Pak Haji ingin mundur, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. "Apakah kau siap menerima perjanjian?" Suara itu terdengar berat dan menggema, padahal mulut makhluk itu terbungkus kain kafan. Dengan napas tersengal, Pak Haji mengangguk pelan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya lirih. Pocong itu melayang sedikit mendekat. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan cekung di balik lilitan kain. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau akan datang ke sini, sendiri." Pak Haji menelan ludah. "Apa yang akan kau berikan padaku?" "Penglaris, rejeki tanpa henti. Daganganmu akan dicari, orang-orang akan kembali lagi dan lagi." "Bagaimana caranya?" Untuk pertama kalinya, pocong itu menunduk. Dari balik kain kafan yang membungkus wajahnya, terdengar suara basah seperti cairan yang menetes. "Air liurku," jawabnya datar. "Ambil, campurkan ke dalam kuah daganganmu. Itulah ramuan pengikat rasa." Tubuh Pak Haji merinding hebat. Ia tak pernah membayangkan syaratnya seaneh dan setakut ini. "Tak boleh ada yang tahu," lanjut pocong itu. "Tak boleh ada saksi. Jika ada yang melihat, ia menjadi bagian dari perjanjian."
Kata-kata itu membuat dada Pak Haji terasa sesak. Dan jika aku berhenti, suasana mendadak menjadi lebih dingin. Rezekimu akan hilang, apa yang kau miliki akan kembali diambil, bahkan lebih. Keheningan menyelimuti pemakaman, hanya suara napas Pak Haji yang terdengar berat. Ia teringat wajah istrinya yang lelah, anak-anaknya yang menahan keinginan, rumah yang hampir disita, rasa malu yang terus menghantui. Akhirnya dengan tangan gemetar, ia membuka mangkuk kecil yang dibawanya. Pocong itu menunduk lebih dalam, cairan bening kental menetes perlahan, jatuh ke dalam mangkuk. Bau aneh menyengat, membuat Pak Haji hampir muntah, namun ia menahannya. Mulai besok, suara itu berbisik, kau akan melihat hasilnya. Tanah kembali bergerak, pocong itu perlahan tenggelam, hilang di balik gelapnya kuburan. Pak Haji berdiri sendirian, menggenggam mangkuk kecil itu erat-erat. Keesokan paginya dengan hati penuh ketakutan, ia mencampurkan cairan itu ke dalam kuah kaldu yang sedang mendidih. Tangannya gemetar saat mengaduknya. Ia hampir membatalkan niatnya. Namun semuanya sudah terlanjur. Siang itu sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya warungnya hanya didatangi beberapa pembeli, namun hari itu sebelum jam makan siang, bangku-bangku sudah terisi penuh. Wah, kok rame? Gumam istrinya heran. Belum sampai 1 jam, mie hampir habis. Orang-orang memuji rasa kuahnya yang lebih gurih, lebih dalam, dan entah bagaimana terasa berbeda. Enak banget hari ini, Pak Haji, seru seorang pelanggan. Besoknya lebih rame lagi. Seminggu kemudian, antrean mulai terlihat. Orang-orang yang pernah mencoba datang kembali, bahkan membawa teman dan keluarga, seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa sadar. Pak Haji berdiri di balik panci besar, jantungnya berdebar, antara takut dan takjub. Ia kembali ke pemakaman malam Jumat berikutnya. Dan ritual itu terulang, air liur diteteskan, kuah diaduk, pelanggan berdatangan. Bulan demi bulan berlalu, utang-utang mulai lunas, rumahnya direnovasi, gerobak kecil berubah menjadi warung permanen. Ia bahkan bisa menyumbang untuk masjid dan membantu warga. Semua terlihat seperti berkah. Namun setiap malam Jumat Kliwon, saat ia berjalan menuju pemakaman dengan mangkuk kecil di tangan, hatinya selalu dihantui satu kalimat yang terus terngiang. Tak boleh ada saksi, karena ia tahu perjanjian dengan yang tak terlihat tidak pernah benar-benar gratis. Beberapa bulan setelah ritual pertama itu, hidup Pak Haji Naim berubah total. Warung mie ayam baksonya bukan hanya ramai, ia seperti menjadi pusat keramaian desa Karangwungu. Setiap sore, kursi-kursi plastik penuh. Orang-orang rela berdiri sambil memegang mangkuk panas demi mencicipi kuah yang terkenal beda itu. Tak ada yang tahu bahwa setiap kelezatan yang mereka puji berasal dari sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Haji tetap berjalan ke pemakaman tua dengan mangkuk kecil di tangannya. Kini langkahnya tidak lagi terlalu gemetar, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang. Malam itu, seperti biasa, tanah makam bergerak pelan. Kain putih muncul lebih cepat dari sebelumnya. Pocong itu bangkit tanpa suara, berdiri tepat di hadapan Pak Haji. "Aku datang," bisik Pak Haji. "Kau patuh," jawab suara berat dari balik kafan. Pocong itu menunduk, tetesan cairan bening jatuh ke dalam mangkuk. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Ingat, suara itu kembali mengingatkan, harus rutin, jangan pernah terlewat, dan tak boleh ada mata lain yang melihat. Pak Haji mengangguk cepat. Ia tak berani membantah. "Jika kau lalai, rasa itu akan hilang, dan apa yang kau dapatkan akan runtuh." Sejak malam itu, ia tak pernah sekalipun melewatkan ritual. Dampaknya semakin terasa. Warung kecilnya diperluas, meja kayu diganti dengan meja besi yang kokoh. Ia memasang lampu lebih terang agar pembeli nyaman. Bahkan ia mempekerjakan 2 karyawan untuk membantu melayani pelanggan. Utang yang dulu mencekik kini lunas satu persatu. Pihak bank yang dulu mengancam sita kini justru menawarkan pinjaman tambahan untuk ekspansi usaha. "Luar biasa Pak Haji, usahanya berkembang pesat," kata petugas bank dengan senyum ramah. Rumahnya direnovasi menjadi lebih besar. Dinding bata menggantikan papan rapuh. Lantai keramik berkilau menggantikan tanah yang dulu sering becek saat hujan. Sebuah mobil bekas tapi terawat kini terparkir di halaman. Warga desa kagum. "Rezekinya deras sekali," ujar Bu Sarmi. "Memang orang sabar pasti ada balasannya," sahut yang lain. Pak Haji tersenyum setiap mendengar pujian itu. Ia menyumbang ke masjid lebih banyak, membantu tetangga yang kesulitan, dan tampak semakin religius. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia mulai merasa bergantung.
Suatu malam, karena tubuhnya demam ringan, ia hampir tidak pergi ke pemakaman. Hujan turun deras, angin kencang membuat bambu-bambu berderit menakutkan. Ia ragu. Namun menjelang tengah malam, dadanya terasa sesak. Seolah ada yang memanggil, seolah ada yang mengingatkan. Dengan tubuh menggigil, ia tetap berangkat. Di pemakaman, pocong itu sudah menunggunya. "Kau hampir terlambat." Suara itu terdengar lebih berat dari biasanya. "Maaf," bisik Pak Haji. "Jangan ulangi." Tetesan air liur malam itu terasa lebih kental, warnanya sedikit lebih keruh. Keesokan harinya warungnya lebih ramai dari biasanya. Antrean mengular hingga ke jalan. Orang-orang dari luar desa berdatangan karena mendengar kabar kelezatan mie ayam bakso yang tak tertandingi. Beberapa pelanggan bahkan berkata aneh, "Kalau nggak makan di sini seminggu saja, rasanya ada yang kurang." "Mimpi saya semalam makan bakso Pak Haji terus," ujar seorang pemuda sambil tertawa. Pak Haji hanya tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu, ia sadar bahwa bukan hanya ia yang terikat pada perjanjian itu. Para pelanggan pun perlahan ikut terikat oleh rasa yang tak mereka mengerti asalnya. Dan setiap malam Jumat Kliwon, saat ia berjalan membawa mangkuk kecil menuju kuburan, ia selalu teringat satu hal. Perjanjian ini bukan sekedar soal uang. Ini tentang ketergantungan. Dan sesuatu yang tak terlihat, kini sudah menjadi bagian dari hidupnya, menempel pada kuah panas yang setiap hari disajikannya. Raka sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan warung Pak Haji Naim. Sejak ia pulang kuliah ke desa Karangwungu, ia melihat perubahan yang terlalu cepat. Warung yang dulu sepi, kini seperti magnet. Orang-orang datang tanpa ragu. Bahkan terlihat seperti tak bisa berhenti. Ia sendiri pernah mencoba semangkuk mie ayam bakso itu. Rasanya memang enak. Terlalu enak. Ada sensasi aneh di lidahnya, gurih yang menempel lama. Membuatnya ingin tambah lagi meski perut sudah kenyang. Dan yang paling membuatnya heran, setiap malam Jumat Kliwon, lampu rumah Pak Haji selalu menyala lebih lama. Malam itu, Raka memutuskan untuk mencari tahu. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat Pak Haji keluar dengan jaket gelap dan sesuatu di tangannya. Tanpa berpikir panjang, Raka mengikutinya dari kejauhan. Ia menjaga jarak, bersembunyi di balik pepohonan dan pagar kebun. Langkah Pak Haji mengarah ke belakang desa, ke arah pemakaman tua. Jantung Raka mulai berdebar. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bambu bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Pak Haji masuk ke area pemakaman tanpa menoleh ke belakang. Raka menahan napas, lalu ikut masuk. Bau tanah lembab dan bunga kamboja menyambutnya. Cahaya bulan tertutup awan tipis, membuat suasana makin suram. Pak Haji berhenti di depan sebuah makam tua. Ia berlutut. Raka bersembunyi di balik batu nisan yang retak, mengintip dengan jantung berdegup kencang. Pak Haji membuka mangkuk kecil dari dalam tasnya. Tangannya terlihat gemetar, meski ia berusaha tampak tenang. "Tuan, aku datang," bisiknya pelan. Tanah di depan makam itu tiba-tiba bergerak. Raka membelalakkan mata. Perlahan, kain putih muncul dari dalam tanah. Bukan kain biasa, itu kain kafan yang membungkus tubuh manusia. Sosok itu bangkit perlahan, tegak berdiri tanpa suara. Raka hampir berteriak, tapi tangannya cepat menutup mulutnya sendiri. Pocong itu berdiri kaku, namun suasana terasa berat. Seperti udara menekan dada. "Kau patuh." Suara berat terdengar, padahal kain kafan menutup rapat wajah makhluk itu. "Aku tak pernah lalai," jawab Pak Haji dengan suara rendah. "Bagus." Pocong itu menunduk. Dari balik kain terdengar suara basah. Cairan bening menetes perlahan ke dalam mangkuk Pak Haji. Kali ini jumlahnya lebih banyak, lebih kental. Bau anyir menusuk hidung Raka hingga ia hampir muntah. Ia tanpa sadar mundur selangkah. Kakinya menginjak ranting kering. Krek. Suara itu terdengar jelas di tengah sunyi malam. Pak Haji menoleh cepat. Pocong itu berhenti. Suasana mendadak membeku. Perlahan, sangat perlahan. Kepala pocong berputar ke arah tempat Raka bersembunyi. Meski wajahnya tertutup kain, Raka merasa seolah dua mata kosong
sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau tidak sendiri malam ini. Suara pocong itu berubah, lebih dalam, lebih menyeramkan. Pak Haji gemetar hebat. Tidak mungkin. Ada yang melihat. Tubuh Raka terasa kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Napasnya tercekat. Pocong itu melayang sedikit dari tanah, bergerak mendekat ke arah Raka. Tanah kuburan di bawahnya bergetar halus. Aturan telah dilanggar. Suara itu menggema. Saksi harus menjadi bagian dari perjanjian. Pak Haji menjatuhkan mangkuknya. Tunggu, jangan. Dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada perjanjian tanpa harga. Jawab makhluk itu dingin. Raka akhirnya mampu bergerak. Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari pemakaman, tak peduli terjatuh atau tersandung akar. Di belakangnya, terdengar suara berat menggema di antara pepohonan. Tumbal harus dibayar. Pak Haji terjatuh berlutut di depan makam. Angin malam berputar lebih kencang, bau tanah basah semakin pekat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia membuat perjanjian itu, Pak Haji Naim menyadari satu hal yang mengerikan. Kesuksesan yang ia nikmati, kini menuntut nyawa sebagai gantinya. Sejak malam itu, Raka berubah. Ia berhasil pulang ke rumah dalam keadaan pucat dan gemetar. Keluarganya mengira ia hanya kedinginan. Namun keesokan harinya, tubuhnya demam tinggi. Matanya merah, napasnya tidak teratur. Ia mulai meracau. Jangan kasih kuahnya. Itu bukan kaldu. Bisiknya lemah. Ibunya panik. Ayahnya segera memanggil bidan desa. Tapi tak ada luka, tak ada penyakit yang jelas. Suhu tubuhnya naik turun tanpa sebab. Malam kedua, keadaannya semakin aneh. Raka tiba-tiba duduk tegak di tempat tidur. Matanya terbuka lebar namun kosong. Kafannya basah, menetes, masuk ke mangkuk. Ucapnya dengan suara parau. Keluarganya saling pandang, ketakutan. Sementara itu, di rumahnya yang besar, Pak Haji Naim tak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia teringat tatapan kosong pocong malam itu. Saksi harus menjadi bagian dari perjanjian. Kata-kata itu terus terngiang. Ia mendengar kabar tentang Raka yang sakit misterius. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ini bukan kebetulan. Namun ketakutannya bukan hanya tentang Raka. Ia takut kehilangan segalanya. Warungnya semakin ramai. Uang mengalir lebih deras dari sebelumnya, seolah makhluk itu sedang menegaskan kekuasaannya. Setiap pelanggan memuji rasa kuah yang semakin dalam dan gurih. Tapi setiap sendok yang terangkat terasa seperti beban di hati Pak Haji. Malam Jumat Kliwon berikutnya, dengan langkah berat, ia kembali ke pemakaman. Tanah makam itu sudah seperti mengenalnya. Pocong muncul lebih cepat dari biasanya. Kau tahu mengapa aku memanggilmu lebih awal? Suara itu terdengar tajam. Pak Haji berlutut. Ampuni dia hanya anak muda, dia tidak mengerti. Aturan telah dilanggar, jawab makhluk itu tanpa emosi. Saksi adalah tumbal. Aku bisa beri yang lain, apa saja. Teriak Pak Haji, suaranya pecah. Suasana mendadak menjadi lebih gelap, angin berhenti total. Kau sudah berjanji, tidak ada pengganti tanpa harga yang lebih besar. Tubuh Pak Haji gemetar hebat. Apa maksudmu? Jika bukan dia, maka sesuatu yang lebih kau cintai. Ucapan itu membuat darahnya terasa dingin. Pocong itu menunduk, meneteskan cairan lebih banyak dari biasanya. Kali ini warnanya sedikit keruh keabu-abuan. Waktumu singkat, bisiknya. Keesokan harinya, Pak Haji mendatangi seorang ustadz di desa sebelah. Dengan wajah pucat, ia menceritakan semuanya. Ustadz itu terdiam lama. Pesugihan adalah perjanjian dengan makhluk yang tak terlihat. Tidak ada jalan mundur tanpa pengorbanan. Katanya pelan. Apa tidak ada cara memutusnya? Tanya Pak Haji dengan suara bergetar. Ada, jawab sang ustadz. Tapi biasanya harus dibayar dengan sesuatu yang setara dengan yang kau dapatkan. Pak Haji pulang dengan hati makin berat. Tak puas, ia juga mendatangi seorang dukun tua yang dikenal sakti. Dukun itu hanya menggeleng pelan setelah mendengar ceritanya. Kau sudah menikmati hasilnya terlalu lama, ucapnya. Makhluk itu sudah mengikat rezekimu dengan jiwanya. Jika ingin lepas, kau harus rela kehilangan semuanya, bahkan mungkin dirimu sendiri. Kata-kata itu menghantam keras. Sementara itu, kondisi Raka semakin memburuk. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Di lehernya mulai terlihat bekas seperti lilitan kain samar berwarna kebiruan. Ia kembali meracau malam itu. Dia mau menjemput. Katanya sudah waktunya.
Ibunya menangis tak henti. Pak Haji berdiri di luar rumah Raka, memandang dari kejauhan. Rasa bersalah menggerogoti dadanya. Namun di saat yang sama, bayangan warungnya yang ramai dan hartanya yang melimpah membuatnya ragu. Ia sadar keserakahannya telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Dan kini, harga dari perjanjian itu mulai ditagih. Tak lagi berupa uang, melainkan nyawa. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar langit desa Karangunggu ketika teriakan terdengar dari rumah Raka. Warga yang tinggal di sekitar segera berdatangan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, menerangi jalan yang basah. Raka ditemukan terbaring kaku di tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat kebiruan. Di lehernya terlihat jelas bekas lilitan seperti kain yang menekan kuat. Tak ada tanda perlawanan, tak ada luka lain. Seolah sesuatu telah merenggut napasnya perlahan dalam sunyi. Ibunya menangis histeris. Ayahnya terduduk lemes di lantai. Kabar kematian itu menyebar cepat. Masih muda, kemarin cuma demam, kok bisa begini? Aneh sekali. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mengingat bagaimana Raka sering terlihat memperhatikan warung Pak Haji. Ada yang melihatnya mondar-mandir malam hari, ada yang ingat ia pernah mengatakan ingin mencari tahu sesuatu. Lalu ada yang berbisik lebih pelan. Sejak warung itu laris, banyak yang aneh. Keesokan harinya, suasana warung Pak Haji tak seperti biasa. Memang masih ramai, tapi ada jarak dalam tatapan warga. Obrolan terdengar pelan, tak lagi seceria dulu. Pak Haji berdiri di balik panci kuah dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menyendokkan kuah ke mangkuk pelanggan. Ia tahu, tumbal itu telah diambil. Malam Jumat Kliwon tiba lagi. Dengan langkah berat, ia menuju pemakaman. Hujan membuat tanah licin, jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Tanah makam bergerak lebih kasar, kain kafan muncul dengan gerakan cepat. Pocong itu berdiri tegak, lebih tinggi, lebih mengerikan. Kau telah membayar, suaranya menggema. Pak Haji berlutut, air matanya jatuh. Hentikan semua ini, sudah cukup. Pocong itu menunduk, namun kali ini cairan yang menetes bukan lagi bening. Warnanya kemerahan. Darah tipis mengalir pelan ke dalam mangkuk. Bau amis menyengat lebih kuat dari sebelumnya. Perjanjian belum selesai, bisik makhluk itu. Apalagi yang kau mau, teriak Pak Haji dengan suara putus asa. Kau pikir hanya saksi yang terikat. Angin berputar liar di sekitar makam. Kau Naim adalah bagian dari perjanjian sejak pertama kali menerima pemberianku. Tubuh Pak Haji terasa lemas. Maksudmu, rezekimu tumbuh dari ikatan jiwamu. Pada akhirnya, semua akan kembali. Pocong itu perlahan tenggelam kembali ke dalam tanah, meninggalkan bau angin yang lebih pekat dari sebelumnya. Sejak malam itu, teror tak lagi terbatas di pemakaman. Beberapa pelanggan mengaku melihat sosok putih berdiri di sudut warung saat lampu berkedip. Ada yang mendengar suara seperti sesuatu melompat di atap saat makan. Seorang karyawan bahkan berhenti bekerja setelah melihat bayangan berbalut kafan berdiri di belakang Pak Haji saat ia mengaduk kuah. Warung masih ramai. Namun kini, rasa takut ikut duduk di antara meja-meja. Suatu malam, ketika Pak Haji sedang sendirian menutup warung, ia mendengar suara pelan dari dapur. Buk, buk, buk. Seperti sesuatu melompat perlahan. Ia membalikkan badan. Di sudut ruangan, di dekat panci kuah yang masih hangat, berdiri sosok putih itu. Diam. Tak bergerak. Pak Haji terjatuh mundur. Kau tak bisa lari. Suara itu terdengar jelas meski kain kafan menutup wajahnya. Akhir perjanjian semakin dekat. Lampu warung tiba-tiba padam. Ruangan gelap total. Saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, sosok itu sudah tak ada. Pak Haji terduduk lemas. Kini ia mengerti. Tumbal Raka bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari penagihan yang lebih besar. Karena perjanjian itu bukan sekedar tentang air liur, kuah, atau pelanggan yang ketagihan. Perjanjian itu mengikat jiwanya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, bukan hanya saksi yang akan diambil, melainkan dirinya. Sejak kemunculan pocong di dalam warung, Pak Haji Naim tak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap kali mengaduk kuah, ia merasa seperti sedang mengaduk dosa yang kian mengental.
Wajah Raka terus terbayang, terutama tatapan kosong saat jenazahnya diturunkan ke liang lahat. Warungnya masih ramai, tetapi suasananya berbeda. Tawa pelanggan terdengar dipaksakan. Beberapa orang mulai memilih makan di tempat lain. Ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap malam, suara itu kembali. Buk, buk, buk. Seperti sesuatu melompat di atap rumahnya. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Haji duduk lama di dapur setelah semua karyawan pulang. Ia menatap panci kuah yang mengepul pelan. Di sampingnya, mangkuk kecil yang biasa ia bawa ke kuburan tergeletak kosong. Tangannya gemetar. Cukup, bisiknya pada diri sendiri. Ia teringat kata-kata Ustadz. Jika ingin memutus, harus dibayar dengan sesuatu yang setara. Pak Haji tahu apa yang dimaksud. Malam itu, tanpa membawa mangkuk, ia berjalan menuju pemakaman tua. Langkahnya lebih mantap dari biasanya. Tidak ada lagi ragu di wajahnya, hanya kekelahan dan tekad. Angin berembus kencang saat ia tiba di depan makam itu. Tanah bergerak lebih keras dari sebelumnya. Pocong muncul dengan cepat, berdiri tegak di hadapannya. Kau datang tanpa wadah. Suara itu terdengar tajam. Aku tidak datang untuk meminta, jawab Pak Haji pelan. Pocong itu terdiam sejenak. Aku datang untuk mengakhiri. Suasana mendadak sunyi. Bahkan angin pun berhenti. Kau tidak bisa memutus perjanjian semudah itu, bisik makhluk itu. Aku tahu, kata Pak Haji. Karena yang kau inginkan bukan hanya saksi. Kau ingin aku. Pocong itu tak bergerak. Pak Haji melangkah lebih dekat ke makam. Ambil aku. Lepaskan desa ini. Hentikan semua teror. Jangan ganggu siapapun lagi. Hening. Lalu terdengar tawa rendah, bergema dari balik kain kafan. Kau akhirnya mengerti. Tanah di sekitar makam mulai retak. Udara terasa panas. Bau anyir berubah menjadi menyengat seperti daging terbakar. Pak Haji menutup mata. Ia teringat istrinya, anak-anaknya, juga wajah Raka. Air matanya jatuh perlahan. Aku yang salah, bisiknya. Biarlah aku yang menanggungnya. Angin tiba-tiba berputar kencang. Petir menyambar tepat di atas pemakaman. Kilatnya menerangi sosok pocong yang kini tampak lebih besar dan gelap. Api kecil muncul dari dalam liang kubur. Awalnya hanya percikan, lalu membesar, menjilat kain kafan yang membungkus tubuh makhluk itu. Pocong itu menjerit. Suara yang bukan manusia, bukan pula hewan. Jeritan panjang yang membuat tanah bergetar. Pak Haji berdiri di tepi makam saat api semakin membesar. Wajahnya tenang. Kembalilah ke tempatmu, ucapnya lirih. Api menjulang tinggi, menerangi seluruh pemakaman. Pohon Kamboja bergoyang liar. Tanah seperti terbelah, lalu perlahan runtuh ke dalam kobaran api itu. Dalam cahaya yang menyilaukan, sosok Pak Haji ikut terseret ke dalam liang kubur yang terbakar. Jeritan itu berhenti mendadak. Api padam seketika. Pemakaman kembali sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan tanah makam itu hangus dan menghitam. Tak ada jejak Pak Haji. Tak ada kain kafan. Hanya bau sisa asap yang tipis. Warung mie ayam bakso tidak pernah buka lagi. Panci besar itu dibiarkan kosong. Meja-meja berdebu. Tak ada lagi aroma kuah gurih yang menguar di udara. Beberapa minggu kemudian, desa terasa lebih tenang. Tak ada lagi suara melompat di malam hari. Tak ada lagi bayangan putih di sudut rumah. Mimpi buruk warga perlahan menghilang. Warung itu akhirnya ditutup selamanya. Orang-orang masih membicarakan kelezatan mie ayam bakso Pak Haji Naim. Namun setiap kali mereka mengingatnya, selalu ada rasa dingin yang menyelip di hati. Karena mereka tahu, rasa yang paling mahal bukanlah yang paling lezat, melainkan yang dibayar dengan jiwa. Demikianlah kisah tentang pesugihan mie ayam bakso air liur pocong milik Pak Haji Naim. Sebuah cerita tentang keserakahan, perjanjian dengan yang tak terlihat, dan harga yang harus dibayar dengan jiwa. Kadang, sesuatu yang terlihat seperti berkah bisa saja menyimpan kutukan di baliknya. Dan tidak semua kesuksesan datang dengan cara yang benar. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa jalan pintas seringkali berujung pada penyesalan.
Jika kalian suka dengan cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komentar pendapat kalian atau tulis pengalaman mistis yang pernah kalian alami, dan tentu saja subscribe ke channel Banda Gain Jawa supaya tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Karena di sini, kita akan terus mengungkap cerita-cerita dari dunia yang berdampingan dengan kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waspada, dan jangan pernah bermain-main dengan yang gaib.